Itu yang terakhir nanti penutup. Baik, untuk kali ini kita niatkan bersama, semoga aja langkah demi langkah ke depan nantinya bisa membuahkan suatu keberkahan. Mari kita niatkan, kita luruskan niat kita bersama, semoga aja mendapat ridha dari Allah. Bison ilaha dihinya bi amalis salihah. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Baik, untuk selanjutnya kepada seluruh peserta yang ada di ruangan ini, kami berharap berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya Sang Surya yang penuh Jember. Bagi yang Zoom, tolong di ini juga kita mulai. Indonesia Raya. Apa? Enggak. Tangarin. Hah? Ya. Setelah sen. Ya nanti kabar ya. Indonesia Raya ini. Mute. Oh, punya kamu Hafid Mardika. Yarta gak masuk. Ini gak di absen deh. Santai. No voice.
Tutup. Mari.
Oh, yang ini Bet. Enggak apa Bet. Kan belum anu, Bet. Apa itu namanya, Bet? Tolong dibantu. Baik, sebelumnya mohon maaf ada kendala jaringan. Memang untuk berikutnya yaitu sambutan dari Ibu WR1, Ibu Dr. Emi. Kami persilahkan untuk membuka acara diseminasi inovasi hasil pembelajaran terapan dari MBKM kewirausahaan. Kami persilahkan kepada Ibu WR waktunya. Matur nuwun Pak Mahfud ya, Pak Mahfuda ya. Ya, bisa didengar saya Pak Mahfuda? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Prof. Sutrisno Lugito, ya, saya sudah terbiasa memanggil Prof. Sutrisno Lugito ini, mudah-mudahan betul-betul terjadi ini, Prof, doa kami. Kemudian Pak Armin Gutom, terima kasih kehadiran Bapak. Kemudian ini ada Al-Mukarram kita, Ketua PDM Muhammadiyah Kabupaten Jember, tadi juga sudah foto-foto bersama kita, alhamdulillah bisa membersamai kita semua. Lalu kemudian Bapak Kepala LP3, Pak Haris, Pak Dr. Haris, mudah-mudahan tetap sehat. Ini Pak Haris banyak aktivitasnya. Bapak Ibu sekalian, seluruh jajaran LP3 dan jajaran akademis di kampus Universitas Muhammadiyah Jember dan seluruh peserta acara diseminasi inovasi hasil pembelajaran di kampus Universitas Muhammadiyah Jember. Syukur alhamdulillah kita bisa menyelenggarakannya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kampus Universitas Muhammadiyah Jember terus berbenah. Kami ingin memberikan penekanan kepada siapapun, bahkan kepada seluruh sivitas akademika, bahwa kampus Universitas Muhammadiyah Jember tidak hanya saat ini, kami memang hanya melanjutkan, ya, kami adalah generasi penerus sejak dekade-dekade terakhir ini, masa kepemimpinan yang lalu juga kita terus berbenah. Saat itu memang kami juga dipercaya untuk menjadi dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kami tahu persis bagaimana Universitas Muhammadiyah Jember terus-menerus dilaksanakan. Kami jajaran pimpinan, baik itu dari Kaprodi, kemudian sampai dengan ke Rektorat, itu terus bahu-membahu untuk membesarkan kampus Universitas Muhammadiyah Jember. Tidak hanya
dari jajaran pimpinan, ternyata juga semua semangat itu merembes ke seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Jember. Itu sudah sejak dulu. Jikapun sekarang kita menemui perkembangannya sejauh ini, itu adalah akumulasi dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh kampus, para pemimpin di kampus ini. Kami sangat memberikan apresiasi sedalam-dalamnya, dan pada saat sekarang ini kampus Universitas Muhammadiyah Jember yang kebetulan saja amanahnya diberikan kami di bawah kepemimpinan Pak Rektor Dr. Hanafi mempunyai komitmen yang juga sangat besar untuk bagaimana mengembangkan kampus kita ini. Lalu kemudian bagaimana arah pengembangan kampus Universitas Muhammadiyah Jember, terutama yang di bidang akademis, tentunya memang dipercayakan kepada kami sendiri, yaitu di bidang akademik dan AIK. Kami, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami laporkan kepada Pak Sutrisno Lubito dan Pak Gultom, juga termasuk kepada Pak Kusno Al-Mukarrom kita, bahwa kampus Universitas Muhammadiyah Jember tentu mempunyai arah yang jelas, yang pertama adalah memang kita juga terus-menerus berada pada posisi standar nasional pendidikan, di mana pendidikan kita itu sudah mempunyai reformasi atau sudah mempunyai hal yang sangat perubahannya sangat signifikan. Lalu kemudian kita juga melihat arah perkembangan yang digariskan oleh PP Muhammadiyah melalui Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, yang terus-menerus kami diarahkan untuk bisa bagaimana kampus kita ini bermanfaat untuk pengembangan moralitas bangsa ini dan generasi muda melalui implementasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Oleh karena itu, kampus kita sudah tepat mempunyai moto knowledge, morality, and civilization. Kita memaknainya bahwa knowledge itu adalah pengetahuan, di mana pengetahuan itu mempunyai fungsi yang sangat besar, bahkan ilmu yang bermanfaat itu kita bawa sampai mati, ya, ilmu yang kita amalkan di dunia ini tidak akan pernah berkurang. Jadi andaikan kita mempunyai benda, misalnya 2, kita berikan 1, maka tinggal 1. Tetapi jika ilmu itu kita mempunyai 2 atau 3, kita berikan kepada orang, kita amalkan pada orang sehingga orang itu memahaminya, maka jumlah ilmu kita itu malah justru bertambah. Malah bisa kita mempunyai 3, misalnya kita berikan pembelajaran kepada 100 orang, maka pertambahan ilmu itu akan semakin besar, tidak akan semakin berkurang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dan mungkin di sini tergabung juga mahasiswa kita terus-menerus berusaha untuk memberikan layanan pendidikan kepada khalayak ramai, kepada siapapun yang mempercayakan generasi muda ini kepada kita. Lalu kemudian bagaimana Bapak Ibu sekalian arah pengembangan kampus kita, terutama yang berkaitan dengan bagaimana kita dituntut semakin harus mendekatkan lulusan kita nanti ke dunia kerja. Itu tentu kita juga sudah dibimbing oleh pemerintah melalui SNDikti dengan cara bagaimana kita mengembangkan kompetensi mahasiswa kita melalui pembelajaran. Nah, oleh karena itu kami memang terus-menerus memahamkan kepada Bapak Ibu yang ada di lembaga pengembangan pendidikan dan pembelajaran untuk secara telaten, secara sabar untuk bisa memahami betul apa tugas dan fungsinya dalam rangka menjadi penjaga gawang, penjaga gawang kualifikasi dan pengembangan pembelajaran. Nah, sementara yang mengerjakan adalah
adalah dekan di tingkat fakultas dan prodi di tingkat program studi. Nah, oleh karena itu salah satunya adalah aktivitas yang sekarang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sisi lain kita terus-menerus memberikan pembelajaran kepada mahasiswa untuk bisa langsung memahami bagaimana mengimplementasikan ilmu itu. Oleh karena itu muatan keterampilan itu kita upayakan untuk betul-betul kita jaring atau betul-betul kita bisa dapatkan yang senyata-nyatanya. Ya, senyata-nyatanya. Jadi tidak hanya knowledge dalam arti ilmu pengetahuannya, tetapi knowledge dalam arti keterampilan itu akan terus-menerus kita tingkatkan. Oleh karena itu kami memang betul-betul ingin bekerjasama dengan semua pihak. Mudah-mudahan nanti Pak Lukito, Pak Sutrisno, Lukito, dan Pak Gultom bisa kami dalam tanda petik kami sambati, nanti kita konsultasikan bagaimana mengembangkan kompetensi mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Kami juga membutuhkan informasi-informasi yang berkaitan bagaimana pengembangan laboratorium kami. Nah, beberapa pihak atau funding itu juga ada yang care betul pada pengembangan pendidikan, terutama untuk kelengkapan laboratorium. Nanti kita akan berusaha untuk mengembangkan laboratorium kita, di mana laboratorium itu sungguh-sungguh bisa mensupport di capaian pendidikan yang berkaitan dengan keterampilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, meskipun demikian, meskipun kami tadi mengemukakan bagaimana kemungkinan yang belum kami penuhi atau kemungkinan pengembangan yang memang masih kami butuhkan, tetapi sejauh ini kampus kita sesungguhnya mempunyai tingkat kemanfaatan tinggi, terutama dalam hal pengembangan inovasi. Nah, pengembangan inovasi tentunya yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan, di mana keilmuan itu bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat umum. Nah, terutama yang produk kami akan terus-menerus kami kembangkan, terutama tidak hanya produk yang berkaitan dengan apa yang dihasilkan oleh dosen. Contoh misalnya habis ini kami ingin memaparkan sedikit, mungkin tidak lebih dari 5 menit atau 10 menit, riset dan pengabdian itu kita akan sangat rugi jika kita hanya memfokuskan diri kita pada pengembangan riset dan pengabdian yang berasal dari dosen. Padahal justru sumber inovasi kita itu sesungguhnya juga berasal dari mahasiswa kita. Jadi mahasiswa kita itu sesungguhnya mempunyai potensi yang sangat besar untuk bisa kita ekspos apa yang dilakukan mereka. Nah, tentu saja yang dilakukan mereka salah satunya adalah salah satunya adalah pelaksanaan riset. Nah, risetnya itu outputnya adalah skripsi, di mana kami ingin menginformasikan kepada Pak Sutrisno, Lukito, dan Pak Gultom, juga Pak Kusno, bahwa setiap semester kita minimal menghasilkan produk riset itu adalah antara 750 sampai 800 karya ilmiah. Nah, ini kemungkinan besar yang kita harus ekspos terus-menerus, di mana beberapa hal, atau tidak hanya beberapa hal, sesungguhnya ya banyak hal yang bisa kita diseminasikan. Nah, sekarang ini adalah acara diseminasi. Kita diseminasikan atau kita ekspos apa hasil riset itu. Nah, hasil riset itu banyak hal, terutama yang berkaitan dengan buku atau dengan hasil riset. Nah, itu adalah inovasi. Jika itu dibaca oleh khalayak, maka khalayak akan mempunyai wawasan yang besar, terutama yang berkaitan dengan keilmuan. Misalnya bagaimana inovasi di bidang pertanian, lalu bagaimana inovasi di bidang keteknikan, lalu bagaimana inovasi di bidang sosial, lalu bagaimana inovasi di bidang pendidikan, kesehatan,
lalu kemudian manajerial, misalnya manajerial perusahaan itu banyak yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian bagaimana di bidang sosial politik dan budaya. Nah, itu semua kita hasilkan. Dan itu semua tidak diperkenankan. Sesungguhnya tidak diperkenankan untuk disimpan begitu saja di perpustakaan. Beberapa saat yang lalu memang saya juga pernah pengalaman konferensi di Pinang, Malaysia. Itu ketika mereka menyelenggarakan konferensi internasional itu berjajar-jajar buku, berjajar-jajar karya ilmiah itu dipamerkan. Beratus-ratus karya ilmiah yang sangat bermanfaat untuk masyarakat umum itu dipamerkan. Bahkan itu kemudian diserahkan ke Perpustakaan Nasional. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pada saat sekarang ini kami ingin mendisplay salah satu sedikit saja karena waktunya juga pendek untuk bagaimana kita mengeksplor inovasi kita. Nah, nanti akan ditindaklanjuti juga oleh Pak Haris. Nanti mungkin Pak Haris akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan, karena terus-menerus akan kita pepet terus ini kewirausahaan. Mahasiswa harus berwirausaha. Nah, di sisi lain kita explore ini apa inovasinya. Nah, mungkin saya membutuhkan waktu 1 menit untuk bisa mendisplay sedikit karena sudah dipilih beberapa karya yang memang sangat inovatif. Saya membutuhkan dibantu oleh Mas mungkin Bu Ledi untuk mengeksplor sedikit. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini next, ini sudah saya informasikan bahwa kita memang ingin mencapai itu satu. Lalu kemudian ini buku-bukunya, Bapak Ibu sekalian, buku-buku ini memang kita tidak menyebutnya semata-mata buku, tetapi ini adalah inovasi kita. Nah, hal yang berkaitan dengan produk, misalnya kopi. Nah, itu kopi kalau misalnya ini di-share ke halayak ramai, misalnya, lalu kemudian kita sosialisasikan, maka masyarakat akan mempunyai pengetahuan, lalu kemudian ini bisa diterapkan. Lalu kemudian ini mangga afkir bagaimana? Itu dibuat untuk apa? Nah, ini juga bisa didiseminasikan. Nanti kita eksplor. Next. Lalu kemudian ini struktur beton. Kemarin ini ada di teknik membuat beton yang tahan gempa. Ini berasal dari bambu, juga bisa ditindaklanjuti oleh masyarakat umum. Ini adalah pengetahuan ini sudah milik masyarakat umum. Nanti kalau masyarakat ingin belajar boleh ke Fakultas Teknik, sehingga teknik itu fakultas kita atau lab-lab kita itu bisa menjadi center of excellence. Ini adalah sesuatu hal cita-cita yang sangat logis karena kita mempunyai pusat keilmuan, lalu kemudian inilah yang sesungguhnya merupakan bentuk sumbang pemikiran kita kepada masyarakat. Nah, lalu kemudian ada parenting bagaimana kita mengelola keluarga untuk menjadi orang tua. Nah, itu juga kita diseminasikan. Nanti kita akan lempar ke publik. Next. Lanjut, Bu Ledi. Nah, lalu kemudian di bidang komunikasi juga seperti itu. Ini di bidang keperawatan. Lalu kemudian ini yang buku yang bertulang jembatan bertulang bambu itu. Lalu kemudian terus lanjut. Oke. Nah, ini kumpulan puisi, kita juga berusaha untuk berkiprah di masyarakat sastra. Nah, lalu kemudian keterampilan menulis, ya ini adalah buku tools untuk bagaimana kita bisa melakukan penulisan. Next. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah judul-judul skripsi. Kami hanya menculik beberapa. Ini adalah sudah menjadi buku. Ini proses pencetakan di UM Jember Press. Kita sudah mempunyai UM Jember Press menjadi anggota IKAPI. Maka buku-buku dari hasil skripsi kita wujudkan dalam bentuk monogram. Nanti kita akan sumbangkan.
kepada perpustakaan supaya bisa dibaca oleh khalayak ramai. Nah, lalu next. Lanjut. Oke, Bapak Ibu, ini dari FKIP kita pilih, ini yang kebetulan ini dipilih dari yang banyak, yang sudah bagus-bagus, tapi kita pilih ini yang berkaitan dengan anak usia dini, lalu kemudian dari teknik informatika juga kita punya. Nah, lalu next. Oke, ini yang dari teknik elektro, perancangan sistem monitor pada hidroponik untuk selada dengan metode berbasis Internet of Things ya. Lalu kemudian dari teknik elektro juga ada. Next. Oke, ini ilmu keperawatan. Lanjut saja, Bu Lady. Ya, ini buku dari agrotek pertanian, efektivitas pestisida, ini nabati. Nah, jadi kita kalau pupuk itu enggak sangat langka, misalnya kita upayakan untuk bisa dari bahan organik. Nah, next. Nah, sudah mungkin. Sudah cukup. Ini di restart, oke. Lanjut. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kampus ini adalah center of excellence. Artinya cita-cita itu ya, kita rintis sudah lama dan harus kita wujudkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami selaku pemangku kepentingan bidang akademik berupaya sedemikian rupa untuk mengekspos sedemikian rupa tingginya manfaat dari hasil riset atau hasil riset dari mahasiswa maupun dosen yang telah kami hasilkan. Persoalannya hanya satu, kita kurang diseminasi. Nah, ke depan kita akan terus-menerus tingkatkan bagaimana kemanfaatan kampus kita untuk khalayak ramai melalui diseminasi seperti ini. Dan di akhir semester nanti kami akan besar-besaran mengekspos output hasil pembelajaran. Jadi output hasil pembelajaran itu kita ekspos baik itu kewirausahaan maupun mata kuliah yang lain yang bisa menghasilkan output, dan kita dorong masing-masing mata kuliah itu harus bisa menghasilkan output yang nyata. Jadi nggak cuma knowledge atau pemikiran saja, wawasan saja, tetapi bagaimana hasilnya atau produknya, baik itu mata kuliah umum maupun AIK kita upayakan. Bahkan kemarin itu kita sudah berhasil outputnya mata kuliah AIK itu adalah menjadi kader, dan itu diapresiasi oleh Pak Sayuti ya, selaku sekretaris Litbang PP, ketika kami informasikan bahwa kita sudah kemarin saja sudah bisa berhasil mendapatkan lebih dari 140 sekian dari mahasiswa yang sudah mengurus NPM. Nanti kita akan terus-menerus tingkatkan bahwa produk dari AIK itu salah satunya adalah kader Muhammadiyah. Kami rasa itu kurang lebihnya, kami mohon maaf Pak Sutrisno dan Pak Gultom juga Pak Kusno. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tidak lepas dari rel rambu-rambu pembelajaran atau pendidikan di Universitas Muhammadiyah seluruh Indonesia. Kami rasa itu kurang lebih, mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru kita menyimak workshop kita dalam hal ini adalah diseminasi pembelajaran kemandirian wirausaha. Itu berikutnya yang pada substansi menaruh harapan dari kampus kita yang tercinta dari WR1, yaitu kebutuhan kompetensi abad arah baru pendidikan 21, abad 21 yang terus dikaji oleh perguruan
tinggi kita. Baik, untuk berikutnya kita akan menyimak langsung dari Ketua Pengurus Ketua Umum Pengurus Jember, Ketua Umum Indonesia, Ketua Umum Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember. Baik, terima kasih. Harapannya langsung pemaparan dari ekstra kampus kita, mitra setia kita, yaitu Bapak Kusdo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan sekalian, narasumber dan juga peserta daripada Zoom yang saya hormati. Sebenarnya saya ingin untuk melihat konsep dasar mengenai inovasi hasil pembelajaran dari para pakarnya, ya. Karena saya kebetulan hanya sebagai praktisi kecil, ya, karena memang sejak 94 itu menggeluti dunia perkoperasian dan usaha mikro. Konsep yang ada di lapangan kemudian dimajukan dengan apa yang ada di dalam akademisi. Saya kira itu menarik kalau kita bicara dari sisi keilmuannya, kemudian dari sisi implementasinya, sehingga ada mata rantai pemahaman yang lebih utuh, ya. Tapi tidak apa, karena moderatornya ngasih saya dulu, mohon maaf Pak Kultom, maaf Pak Tris. Nah, dikira saya ini sudah pakar. Kalau ke saya memang saya pakai pakar itu, mbok yo apa-apa jangan jadi sukar. Gitu. Karena ketemu orang pintar itu kadang-kadang muter-muter akhirnya nggak jadi untuk beraksi. Sehingga miskin aplikasi, kaya teori, itu biasanya yang terjadi dalam dunia akademik kita. Nah, untuk itu saya coba untuk mengungkap mengenai pengalaman yang ada di lapangan, bahwa kalau Bu Wakil Rektor tadi menyampaikan bahwa ada inovasi hasil pembelajaran di UNU yang barangkali untuk di upgrade, ya, dari sisi kualitinya maupun dari sisi kuantitasnya. Jadi bagaimana membangun konsep dasar yang kemudian bisa diimplementasi lalu bisa dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Atau sering saya guyoni, kadang-kala kita bisa berusaha tetapi tidak bisa untuk membangun lingkungan usaha itu sendiri, sehingga pada akhirnya usahanya itu ya hanya itu, tidak akan berkembang karena tidak ada lingkungan yang bisa digunakan untuk tumbuh dan kembang. Nah, oleh karena itu ketika saya sebagai di jajaran Muhammadiyah kemudian melihat banyak peluang sebenarnya yang bisa untuk dilakukan oleh Universitas Jember di dalam bersinergi, berkolaborasi, bahkan berakselerasi dalam membawa alumninya atau lulusannya itu kemudian mendapatkan gampangannya kerjaan yang layak sesuai dengan apa yang dipelajari di dalam kampusnya. Ya, kalau itu sering kita mendengar ada indikator kinerja utama di dalam pelaksanaan pendidikan kita di perguruan tinggi. Nah, karena sesungguhnya kalau kita bicara belajar itu hakikatnya ada untuk tahu. Belajar itu hakikatnya adalah untuk bisa melakukan atau berbuat atau mengerjakan. Belajar itu hakikatnya adalah bisa untuk membuat jadi seperti yang dipelajarinya, dan belajar itu bisa membangun kehidupan bersama dengan potensi yang ia punya. Jadi potensi yang dimiliki seorang individu tidak menjadi kendala bagi dirinya, juga hambatan bagi lingkungannya. Barangkali itu kalau dalam bahasa agama itu kultur dilatih. Sesuai dengan potensi dasar yang dimilikinya. Jadi kalau saya sering ngomongin, jika hobi itu kemudian menjadi profesi, wah itu indahnya luar biasa. Saya punya anak asuh yang kebetulan kuliah di Institut Teknologi Yogyakarta di arsitek. Dia menggambar
di saat dia semester 3 itu sudah berhasil. Karena ketika ada lomba dilakukan mengenai karya arsitek ya, desain arsitek modern, kemudian dia semester 3 itu ikut di Wali Kota Jogja, itu kemudian dia memenangkan sebagai mahasiswa terpilih karya itu. Itu memenangkan, itu jadi satu kekuatan bagi mahasiswa ini, kemudian dia membentuk koloni, sepaham dengan dia. Nah, akhirnya dia membentuk koloni hanya 5 anak, lalu akhirnya dia bentuk namanya kelompok satu arsitektur. Setelah semester 7 itu dengan sekaligus dengan pelajaran yang ia peroleh, kemudian dia menyelesaikan tugas akhirnya di S1 itu memiliki nilai yang terbaik. Makanya dia mau diangkat di lembaga itu untuk terus kuliah. Tetapi memilih untuk praktek saja, ambil sebagai praktisi. Akhirnya strukturasi arsitektur ini kemudian dikembangkan, dan begitu baru dapat 6 bulan dia lulus, dia sudah bisa mendesain rumahnya sendiri di desa yang sangat terpencil, sekarang menjadi rumah kita. Itu dibedah oleh para arsitek muda dan senior di tingkat Jawa Timur. Nah, ini yang saya maksud bahwa ketika tadi itu memang hobinya gambar, kemudian sekolahnya ada di arsitektur, itu begitu dia mendapat pekerjaan itu tidak ada beban. Nah, yang susah ini kan kebanyakan alumni perguruan tinggi kita itu kan masih beban dengan pekerjaannya itu karena sudah tidak disenangi kompetensi belumnya. Nah, oleh karena itu, jadi saya sangat merasa bahagia kalau kemudian ada inovasi hasil pembelajaran di UNU ini kemudian diceritakan oleh Bu Emi tadi, itu sudah sangat bagus. Bagaimana mempertinggi kualitasnya sehingga apa yang sudah jadi output itu punya dampak yang positif bagi anak itu sendiri dan bagi lingkungan di mana anak itu tumbuh kembang. Nah, karena itu kalau saya melihat memang usaha mikro ya, usaha tahunnya menjadi kecil banget. Tahunnya menjadi kecil. Ketika saya dulu merintis operasi Sultan yang kecil-kecil dan belum bisa untuk disatukan, dikapitalisasi dari sisi potensinya itu tidak ada satu dari mitra strategis perbankan kita membangun itu. Mbak Nina, tahun sampai sekarang karena terkapitalisasi bisa itu yang bagus, akhirnya itu juga supaya bisa mendapatkan kesempatan mendanai dari kegiatan yang ada di koperasi itu. Nah, kita punya contoh misalkan UKM kita atau UMKM kita dari aktivis Muhammadiyah di Tanggul misalkan, itu dia membuat camilan mentari. Pada awalnya mencari pendanaan juga sulitnya luar biasa. Tetapi sekarang sudah punya 300 outlet di Kabupaten Jember dan luar Kabupaten Jember. Ya kan, pendanaan ya gampang sekali sudah. Malah tiap lembaga keuangan itu maunya Pak ambil di saya gitu, ambil saya. Nah, tetapi kemudian saya sampaikan kepada teman di Tanggul itu dan juga pimpinan cabang, saya sampaikan bahwa kalau ada kebutuhan biaya, jangan pakai perbankan, jangan pakai lembaga keuangan lain. Tapi yuk kita bersinergi potensi warga kita. Kita coba cari, nanti saya akan jembatani bahwa Anda butuh berapa untuk pengembangan ini. Kemudian kita akan share kepada teman-teman yang punya visi kreasi di dalam ekonomi tadi itu. Jadi gampangannya daripada kita punya duit kita taruh di perbankan,
tabungkan, sedangkan ada teman yang kemudian butuh dana kemudian dia mengambil di bank, ini kan kerugian sistem gitu, sehingga kita coba yuk gimana caranya, butuh berapa sampai dalam tahun ini, kalau butuhnya 1 M katakan begitu, kita bisa ngumpulin 10 orang, ya kan? Itu insya Allah bisa, kalau kemudian semua itu sepakat dengan apa yang jenengan sampaikan tadi. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita melihat usaha dia yang 100 outlet masih eksis dan pembiayaan bisa untuk kita cover. Untungnya enak Pak, kita itu yang biasanya naruh di bank, kemudian kita ajak kerjasama bareng itu, yang biasa di bank 0,4 yang kita dapatkan itu, ini bisa sampai 4, 5, ya sesuai dengan pendapatan penghasilan daripada usaha tadi itu. Dan itu saya coba dalam ya, dan itu saya coba saya sampaikan, kemudian saya bentuk namanya koperasi syariah, di Jember ini. Alhamdulillah, walaupun masih kontribusinya kecil karena baru berdiri dapat 6 bulan, ya, kemudian masih kecil, tetapi animo daripada pengambil manfaat itu sudah bisa. Bahkan pernah dikonsultasikan kepada Pak Haidar, Anda kan nggak nyebut dengan syariah, boleh nggak Pak saya melakukan usaha dalam bentuk koperasi? Beliau jawab, koperasi itu sudah syariah tanpa dikasih embel-embel syariah. Kenapa? Karena prinsipnya dari urusan untuk anggota. Nah, saya maksud sebenarnya UMU ini kalau mau mengembangkan inovasi dari hasil pembelajarannya itu, kalau tadi misalkan penelitian dosen sebagai wilayah pengabdian riset masyarakat itu kalau kemudian disosialisasi masif kepada warga kita saja, misalkan di bidang pertanian kaitannya dengan pembuatan pupuk organik yang hari-hari ini sebenarnya kita ditantang sama pemerintah itu, karena pupuk yang kimia itu lambat laun inginnya dihapus, ya. Sedangkan pupuk organik yang ada di pasaran itu umumnya belum sempurna, sehingga pengalaman kita gunakan untuk pupuk itu potensi tumbuhnya tanaman ini untuk subur belum kelihatan, tetapi potensi untuk tumbuhnya rumput-rumput itu kelihatan Pak. Ya, karena kita pelaku di lapangan, jadi tahu persis kenapa sampai petani itu tidak tertarik dengan organik, karena memang ini nyatanya rumputnya akan lebih cepat tumbuh daripada dipakai yang kimia itu. Nah, kalau memang misalkan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian UNU itu kemudian memiliki kemampuan kualitas daripada hasilnya kemudian, kalau ini bisa dimulai saja, hasil riset yang implementatif, bukan teoritik lagi. Memang betul-betul pada waktu riset itu melibatkan masyarakat yang hasilnya kemudian dilanjutkan oleh masyarakat itu sendiri. Maka itu akan lebih baik ya di dalam upaya untuk membangun kewirausahaan mandiri, itu sering disebut kewirausahaan merdeka. Mengkaitkan antara mahasiswa kemudian dosen ya, yang tidak harus mengajarnya itu ada di dalam kampus, belajarnya di kampus, tapi bisa untuk saya punya pengalaman dulu misalnya ketika masih SMA, ketika saya di Monpeka itu sering pengajaran oleh guru saya itu mestinya ada di kelas, tapi beliau nggak mau di kelas, beliau minta untuk di bawah, kemudian kadang-kala itu di ruang terbuka yang tepi sungai, dan itu ternyata memang ada sesuatu yang berbeda. Jadi mungkin pengalaman hidup itu yang sifatnya dibatasi kelas oleh sekat-sekat pembatas dengan kelas yang terbuka seperti itu jauh lebih bagus. Kalau di UT kira-kira tidak hanya UT dalam arti kurikulum dan metodologi yang dipakai menyampaikan kurikulumnya, tapi memang miliunya dicipta betul-betul bebas, betul-betul terbuka. Nah, saya kira kalau itu kemudian dilakukan secara bagus, pendampingan katakan dari mahasiswa yang praktikum magang itu kemudian juga terpantau dengan baik, dan kita punya jaringan yang kuat dengan lembaga-lembaga yang bisa untuk meningkatkan daya kreativitas, daya inovasi yang ada di mahasiswa kita, insya Allah keberadaan lembaga pendidikan perguruan tinggi itu akan terus menjadi semacam benteng penyangga
daripada keunggulan-keunggulan yang ada dalam kehidupan ini. Nah, saya kira itu sebagian contoh saja, karena nanti saya juga mau berguru sama beliau. Sekira saja. Terima kasih. Terima kasih. Lupa tadi beliau selain ketua pengurus daerah Muhammadiyah juga di Koperasi KPRI Jember, nggih Pak nggih. Karena beliau paham betul mana di koperasi yang perlu dikembangkan. Amin. Harapannya bisa kita harapannya yaitu kreativitas dan inovasi kolaborasi dalam pembelajaran kedepannya untuk pembelajaran simulasi inovasi hasil pembelajaran. Baik, untuk berikutnya kami sampaikan ini pemateri juga jauh-jauh dari Jakarta, yaitu dibuka langsung tanya jawab atau dicampur dulu nggih. Untuk yang tanya di Zoom bisa diketik, nanti bisa kami jawab. Baik, untuk ada khusus sendiri untuk tanya jawab. Baik, untuk berikutnya yaitu jauh-jauh dari Jakarta, beliau adalah Bapak Armin Gultom. Melihat dari keluarga, istrinya satu nih Pak. Oh, putranya 3. Saya lihat ini putra-putrinya semuanya di Muhammadiyahkan nih. MDM semua ini keluarga besar. Kemudian pengalaman kerja beliau saat ini yang sedang beliau jalani, Komisaris CV Arta Mulia Jakarta, Direktur Utama PT Jakarta Arta Mandiri, juga termasuk dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semoga aja nanti bisa sinergi. Ya, kolaborasi, bahasanya Pak Ketua tadi kolaborasi. Kemudian juga beliau 2020 sampai sekarang Direktur Bisnis PT Bina Multigraha Santoso. Itu terkait dengan pekerjaan. Kemudian pendidikan, sekarang sedang menempuh S3, yaitu mahasiswa S3 Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang. Wah, luar biasa ini ya. Itu yang sedang alami. Kemudian pengalaman organisasi, beliau 2012 sampai sekarang Wakil Ketua Majelis Ekonomi Pengurus Pusat Muhammadiyah. Kemudian pelatihan, ini harapannya kita ke depan juga kita berharap kolaborasi. Beliau juga pengalaman mengelola dari Arkom DPP IAM di seluruh Jawa Tengah. Dan nanti bisa kolaborasi dalam pembelajaran yang masuk di pada ekstra Betul Arkom berkewirausahaan nantinya ke depannya. Untuk waktunya kami persilakan Bapak Armin Gultom menyampaikan diskusi kali ini. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kita hormati Pak Susnoli Kito, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pak Kusno, yang juga anggota BPH Universitas Muhammadiyah Jember, dan Ibu MC, Wakil Rektor yang sudah membuka acara tadi, ya, ada Pak Haris, Bapak yang hadir via Zoom dan hadir yang berbahagia. Kalau Pak Kusno tadi bilang mau berguru, kembali ini. Sebenarnya saya dengan pemaparan beliau itu sudah banyak berguru, banyak hal baru yang bahkan dalam obrolan tadi banyak hal yang bisa untuk bisa diteruskan ke kader-kader Muhammadiyah Indonesia. Nah, tapi saya tidak akan masuk pada persoalan teknis karena memang saya di
dimintai soal kaitannya dengan kebijakan publik. Nanti ada rekomendasi akan saya sampaikan di akhir. Tapi ingin saya cerita dari perjalanan yang sangat jauh, ribuan tahun sebelum Miladiah atau sebelum Masehi misalkan. Ada namanya Fir'aun sebagai sosok penguasa atau sebagai pengambil kebijakan publik. Ada mitranya namanya Haman, tidak begitu populer. 3 kali disebut dalam Al-Quran. Haman ini adalah mewakili cendekia, mewakili ulama yang memberikan sumbangan pemikiran kepada Fir'aun sehingga mengambil keputusan untuk membangun menara mendekati puncak langit supaya bisa melihat Tuhannya Musa tadi yang sangat tinggi itu. Dan itu diikuti oleh Musa. Jadi ada ilmuwan menyumbangkan pikiran-pikirannya, ternyata ilmuwan itu untuk menjadi sesat bagi kepentingan. Lalu ada namanya Korun. Korun ini adalah simbol orang kaya, simbol konglomerat, yang beberapa orang tidak kuat mengangkat kunci gudang kekayaannya. Ini adalah 3 yang berkolaborasi untuk membangun sebuah kerajaan, baik itu kerajaan kekuasaan, kerajaan bisnis yang ditopang oleh ulama. Nah, saya langsung loncat ke Nabi Muhammad juga membangun peradaban yang mirip dengan Fir'aun. Cuma Fir'aun untuk kepentingan dirinya sendiri melawan Tuhan, melawan Allah. Tapi Muhammad dengan para sahabatnya, dengan piagam Madinah itu sesungguhnya kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa. Piagam Madinah itu adalah simbol pemerintahan. Di mana piagam Madinah yang 47 pasal itu, Nabi Muhammad mengakomodir Yahudi, mengakomodir Muhajirin dan Ansar, juga mengakomodir kelompok-kelompok atau kapilah-kapilah besar dan kapilah kecil. Nah, ini betul-betul mirip banget dengan Pancasila. Soal kepemimpinannya aja. Mirip sekali. Nabi Muhammad tidak mempersoalkan ini Yahudi atau ini agama Islam. Tidak. Tapi itu dilindungi semua. Sama dengan Undang-Undang Dasar kita itu. Maka dibentuklah pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi segenap tumpah darah itu. Mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan itu. Yang dilakukan Rasulullah ditopang oleh siapa? Oleh para sahabat juga, oleh pengusaha juga. Ada namanya Utsman bin Affan yang sampai sekarang masih menghasilkan uang. Bisnisnya Utsman bin Affan sampai sekarang dan dipakai umat. Tidak ada habis-habisnya. Mereka juga adalah ilmuwan, mereka juga aktivis politik, dan mereka juga pengusaha, tapi mereka juga tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, qiyamul lail, juga qobliyah ba'diyah. Ini sholat sibuk, lalu menimbulkan juga hal yang penting. Karena kesibukan, tapi kurang sibuk apa mereka itu, sahabat Rasulullah. Tapi juga tidak meninggalkan hal-hal yang artinya tetap saja mendekatkan diri pada Allah. Nah, bahkan pada saat baru pindah dari Makkah ke Yastarib atau ke Madinah itu, setelah menanya, dia tanya, mau apa sih, mau apa? Beliau mengatakan, tunjukkan di mana saya ada pasar. Tunjukkan pasar. Di pasar itu dia membangun sebuah raksasa bisnis menjadi sebuah pengusaha luar biasa. Saking kayanya, pernah dia bercita-cita miskin. Dia membantu terus. Jadi semakin banyak ternyata membantu, semakin banyak nyumbang, semakin kaya. Kasusnya juga begitu. Kasusnya ini tidak diumumkan seperti Yusuf Hamka, bagi-bagi makan nasi diumumkan di media TV. Kalau kasusnya itu dia 50 hektar tanah nggak diumumkan. Sama bin Auf juga begitu. Suatu ketika pernah gagal panen kurma di Madinah itu. Lalu rakyat ketakutan. Matikan hidup. Lalu bin Auf itu membeli kurma busuk itu. Kurma busuk itu dibelinya. Akhirnya masyarakat tenang, masyarakat dengan harga yang sama. Tapi apa yang terjadi seminggu kemudian, datang pedagang dari daerah sebelah mencari kurma busuk. Dibeli
kali lipat dari harga normal. Tidak ada susahnya berbagi, Allah menggantinya. Kira-kira begitu. Tapi itu ditopang oleh sebuah kebijakan juga, kebijakan publik oleh umat dengan piagam Madinah yang populer tadi. Beda dengan Fir'aun tadi. Nah, lalu kita loncat kepada Ahmad Dahlan sebagai suri teladan kita dalam gerakan Muhammadiyah melalui gerakan Al-Ma'un misalkan. Yang sampai 20 kali dia melakukan kajian Al-Ma'un. Sampai muridnya bosan, dan sampai muridnya itu nanya pada Ahmad Dahlan, kajian kita Al-Ma'un terus. Lalu Ahmad Dahlan dengan senyum menjawab, apakah sudah diimplementasikan? Bahasanya sekarang gitu. Apa sudah dilaksanakan? Jadi jangan hanya keputusan, mengambil kebijakan, tapi tidak dilaksanakan. Nah ini bukan Ahmad Dahlan. Lalu muridnya itu tercengang, ngumpul uang, ngumpul pakaian, dan mengumpul berbagai hal yang dibutuhkan, lalu disumbangkan ke masyarakat. Itulah asal muasal dari PKO dia itu. Nah itu yang bergerak sampai sekarang. Jadi Ahmad Dahlan juga dengan menunjukkan keteladanan itu sehingga Muhammadiyah bisa besar saat ini. Lalu hari ini kita seperti apa? Indonesia hari ini, apakah Indonesia hari ini mirip Fir'aun atau mirip Muhammad? Nah, kita bukan masing-masing. Kita tarik kesimpulan masing-masing dari ranah itu. Maka jika di bangsa itu, misalnya di bangsa kita misalkan, tiba ada kasus namanya Sambo yang luar biasa, itu juga soal kebijakan publik. Masa iya ada sebuah lembaga yang tidak ada anggarannya, tapi pergerakannya luar biasa. Hanya dari mana? Ya wajar ada namanya mafia, lalu ada namanya mafia dan lain-lain. Ini soal kebijakan publik. Nah, maka terkait dengan ini, untuk mengatasi berbagai problematika ini, saya kira tidak cukup dengan mengandalkan apa yang ada di sektor di pemerintahan pusat. Dia sebagai salah satu, karena tren dari kebijakan publik itu atau administrasi publik itu tidak lagi hanya di organisasi negara, tapi dia sudah bergeser juga peran swasta, peran pengusaha yang punya komitmen, bukan pengusaha mafia, tapi punya pengusaha yang komitmen seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, atau seperti Pak Susilo. Tetapi juga peran-peran organisasi sosial kemasyarakatan seperti Muhammadiyah juga. Bahkan dalam kembangan kebijakan publik akhir-akhir ini, ada namanya pentahelik itu, melibatkan perguruan tinggi salah satu. Nah, kita dalam perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi Muhammadiyah, kemudian selain itu melibatkan PES, tapi kita fokus pada perguruan tinggi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Perguruan tinggi Muhammadiyah misalkan, terkait dengan pengembangan kewirausahaan. Maka menurut saya, yang penting kita lakukan adalah memberikan semangat kewirausahaan. Jangan dianggap bahwa jual sayur itu, bakso itu hina. Tolong juga itu, mahasiswa kita. Masa saya sarjana ngolah ini, masa saya sarjana kantoran. Jadi seolah-olah hidup itu kantoran. Padahal banyak sektor seperti yang saya tadi, dari bakat bisa jadi bisnis. Nah, paling tidak semangat dulu ditumbuhkan. Kalau sudah semangat ditumbuhkan, maka akan muncul komitmen untuk bahwa ke depan sarjana saya tidak kerja, saya menciptakan lapangan kerja. Itu dulu dimotivasi. Maka caranya untuk itu apa? Dosennya dulu dilatih. Kalaupun kita tidak punya kurikulum sendiri, misalkan seperti Al-Islam Muhammadiyah, tapi kalau bisa, kewirausahaan itu seperti Al-Islam Muhammadiyahan, menjadi jurusan pencirian, materi pencirian. Jadi selain Al-Islam Muhammadiyahan, kita bersatu soal kewirausahaan. Amat sangat penting. Andaikan itu belum, apa yang bisa dilakukan, maka dari 90 menit dosen mengajar itu paling tidak 10 menit terakhir
diwajibkan dosen itu untuk memberikan semangat. Bisnis itu adalah mulia. Usaha itu adalah mulia. Motivasi dulu. Dimulai dengan kerja keras, pemahaman, tidak mengenal fokus, dan tidak merasa malu. Ini saya kira yang sangat penting dilakukan oleh kampus. Yang kedua adalah, saya sepakat dengan Pak Ustaz soal penelitian. Penelitian yang dibiayai itu kalau bisa diaksentuasikan kepada penelitian yang mempunyai teknologi tembak guna. Tadi Pak Ustaz cerita ternyata Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sudah menghasilkan listrik untuk kebutuhan kampusnya sendiri. Nah, kemarin saya sampaikan di Hotel Royal, kegelisahan kita sebagai bangsa, kita masih import apapun. Dari kita bangun tidur, tangga kerja, sampai pulang lagi ke rumah, semua yang kita pakai dan kita gunakan, mulai dari kendaraan sampai produk orang lain. Nah, ke depan Muhammadiyah, kalau mau menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi, maka kita harus berpikir bagaimana membuat swasembada produsen tentang kalau bangsa, kalau negara, pemimpin negara tidak melakukan, Muhammadiyah bisa memberikan contoh. Misalkan Universitas Muhammad Jember bisnisnya yang mau dibangun untuk kebutuhan se-Indonesia. Asalnya Muhammadiyah saja pun lebih dari cukup. Jadi jembatan dengan siapa? Lembaga ekonomi umatnya, Pak. Jadi yang membuka jaringan itu bisnis itu. Bagaimana memasarkan ini ke Sumatera, memasarkan ke Kalimantan, kita diskusi melalui lembaga ekonomi umatnya. Lalu Sidoarjo peluangnya apa? Jadi keunggulan-keunggulan masing-masing kampus yang sudah mempunyai kapasitas dan punya kemampuan. Ada keunggulan. Bahkan saya contohkan kemarin itu, apa iya anak-anak teknologi Bandung itu, atau anak teknik kita, atau anak programmer kita, ahli informasi, ahli komputer kita itu amat gitu loh. Sehingga nggak bisa membuat handphone. Handphone itu dipakai oleh masyarakat Indonesia 300 juta orang. Lebih dari jumlah penduduknya. Rata-rata kali 5 juta berapa ini? Dan setiap 3 tahun ganti. Kita nyumbang uang ke kota. Motor kita nyumbang uang ke Jepang. Jangan itu. Bawang pun kita nyumbang uang. Kan ini aneh nih Pak. Aneh nih. Aneh Indonesia ini. Maka oleh karena itu, kalau sekali lagi kalau negara tidak hadir melakukan perbaikan ini, saya kira kampus Muhammadiyah atau Muhammadiyah dinaungi oleh pimpinan harus ada di pusat itu yang betul-betul apa Pak yang bisa menjembatani semua kepentingan ini. Lalu ini membuat produk masing-masing, keunggulan produk masing-masing di kampus. Dan ini akan menjadi contoh bagi negara. Negara akan berpikir keras bagaimana nanti mobil jadi mobil kita sendiri, kita buat sendiri dan lain-lain. Indonesia ini adalah negara paling kaya di dunia. Ada lawannya. Semua yang ada di Indonesia ini tentu ada di belahan negara manapun. Yang ada di belahan dunia itu pasti ada di Indonesia. Maka Indonesia nggak pernah boleh takut diembargo oleh negara lain. Justru kita yang mengembargo diri kita sendiri karena pasar kita lebih dari cukup untuk produksi apapun yang kita produksi. Nah, jadi ini kedua. Yang ketiga, saya kira kampus bisa memanfaatkan lembaga-lembaga eksternal untuk kerjasama. Banyak sekali program-program di pemerintahan itu mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Ekonomi, Menteri Tenaga Kerja, yang bisa kita bawa ke kampus atau misalnya CSR dan lain-lain. Jadi harus ada tim khusus di kampus ini yang mencari informasi apa yang bisa dikerjasamakan. Banyak sekali itu. Maka sekali lagi perlu juga jembatan di pusat. Ini saya kira beberapa rekomendasi yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik untuk kita bersama dengan harapan bahwa ada semangat baru di kalangan mahasiswa, kalangan Muhammadiyah bahwa pekerjaan yang paling mulia itu adalah pekerjaan wira swasta itu. Bukan bekerja dengan makan gaji itu. Yang harus dibangun terus menerus. Paling tidak, kita menggaji diri kita sendiri. Atau mahasiswa itu.
minimal dia punya 1 karyawan. Jadi tidak jadi beban pada yang lain. Ini bahkan kita miris melihat banyak sarjana udah selesai kuliah masih juga mengganggu ayahnya, masih juga mengganggu ibunya. Itu kan miris itu. Padahal mahasiswa itu cuma 10%. Terus bagaimana SMA? Bagaimana yang SMP gitu loh. Jadi paling tidak kita sebagai mahasiswa bisa menjadi sosok teladan bagi pengembangan kewirausahaan dan menjadi pilar pembangunan masa-masa yang akan datang. Saya kira itu penonton dari saya, Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali yang memang untuk Bapak Armin Gufron. Luar biasa nanti ke depan PR kita bersama itu latihan ekstra di luar kampus melalui virtual alkohol kewirausahaan. Di samping mengenalkan tentang kemuhamadiyahan, membangun mindset kewirausahaan. Seperti itu harapan ke depan. Baik, untuk berikutnya kita kedatangan tamu besar juga, yaitu Bapak Haji Sutrisno Lokito Busastro. Beliau adalah tamu juga dari Jakarta untuk membangun silaturahmi, yaitu memberikan gagasan-gagasan ideologi terkait dengan diseminasi inovasi pembelajaran. Melihat dari pengalaman kurikulum profil beliau, beliau adalah menjabat sebagai komisaris Presiden Developer, komisaris PT Mio Retail Indonesia, direktur utama PT Mio Retail Indo, kemudian direktur utama dari Lembaga Ekonomi Umat. Atas waktu kami persilahkan untuk memberikan harapan investasi hasil pembelajaran ke depan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak ya dan Ibu-ibu sekalian. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Haji Sutrisno Lokito. Saya dalam hal ini tadi ada sedikit salah cetak ya. Saya adalah wakil ketua dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah. Dan saya juga sebagai founder pendiri Lembaga Ekonomi Umat. Nah, dalam hal ini pertama-tama tentunya perlu saya sampaikan bahwa saya ini bukan akademisi, bukan siapa-siapa ya. Saya hanya praktisi ya. Saya jadi pengusaha sejak tahun 68 ya, usia saya 15 tahun saya sudah jadi pengusaha. Itu pengusaha es mambo, dagang es mambo ya. Pengalaman hampir 55 tahun ini insya Allah bisa saya bagikan kepada para mahasiswa, para rekan-rekan yang lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ya. Terutama para mahasiswa, ya. Saya berharap ke depannya Universitas Jember ya kan, bisa mencetak mahasiswa-mahasiswa entrepreneur ya, yang tangguh. Akan sangat miris menurut saya ya, para setelah tamat S1 cita-citanya mencari pekerjaan. Ya, ini menurut saya sangat miris ya. Mahasiswa ya setelah lulus harusnya bisa menjadi ya kan menciptakan peluang kerja. Nah, untuk itulah saya sebagai Lembaga Ekonomi Umat ya berkolaborasi insya Allah dengan Universitas Jember, kita bisa bekerja sama dalam beberapa hal. Ya. Nah, para mahasiswa dan rekan-rekan sekalian, ya, perlu saya sampaikan, ya, dalam era digitalisasi saat ini, ya, bisnis utama adalah bisnis jaringan.
bisnis utama kita adalah bisnis utama jaringan ya. Jadi sekarang ini bukan seperti zaman era Pak Harto atau Orde Baru. Ya. Mungkin sedikit saya bisa beri contoh. Waktu zaman dulu ya kan saya berbisnis, kita mau go public, mau IPO ya. Umpamanya Bluebird taksi. Itu kalau mau go public pasti dinilai dulu taksinya ada berapa. Taksinya ada 2.000 ya kan. Dinilai 100 juta berarti 200 miliar. Supirnya ada 5.000 dinilai sekian aset ya. Terus pool taksinya ada berapa, office-nya ada berapa ya. Dinilai nanti oleh audit dinilai 500 juta 500 miliar. Dia go public 40%, berarti 200 miliar. Di IPO, ya, dia bisa mendapat keuntungan IPO itu atau go public 200 miliar menjadi 500 miliar. Itulah dapat profitnya 300 miliar. Namun era seperti itu, aset yang dihitung itu sudah tidak berlaku lagi. Contoh yang bisa saya berikan, apa yang namanya Gojek atau Grab. Grab itu atau Gojek, dia tidak perlu ada mobil, dia tidak perlu ada motor, dia tidak perlu bayar gaji pegawai. Tapi begitu di IPO, ya, ratusan triliun. Berarti apa? Era sekarang digitalisasi adalah jaringan number one. OVO, e-payment, dan sebagainya. Membentuk jaringan dengan membakar-bakar uang. Nah, para mahasiswa tahu tidak bahwa Muhammadiyah jaringannya terbesar di Indonesia. Kita punya universitas, kita punya sekolahan TK, SD, SMP, SMA, kita punya rumah sakit, pasien-pasiennya dan sebagainya. Itulah jaringan Muhammadiyah yang luar biasa. Ini Anda sekalian ya, para mahasiswa dan para rekan-rekan sekalian. Bagaimana cara memanfaatkan jaringan ini menjadi suatu jaringan yang raksasa, mengalahkan mereka-mereka yang ada yang tadi saya sebut tadi. Nah, untuk itulah ya, mari kita berkolaborasi. Ya. Saya sudah kedua kali datang ke Jember. Tadi Pak Kusno ada bicarakan masalah koperasi. Ini sebenarnya sudah sungguh luar biasa. Ya. Waktu saat saya datang, ya, saya berharap juga kita bisa mendirikan bank. Pertama-tama mungkin kita bukan bank umum dulu, bank umum syariah, kita bikinkan dulu BPRS di Jember, berbentuk koperasi. Semua aktivitas, ya kan, dari universitas, dari rumah sakit, semua yang berkaitan dengan Muhammadiyah harus transaksi keuangannya harus melalui BPRS Jember. Untuk hal tersebut, ya kan, kami dari Lembaga Ekonomi Umat, ya kan, sudah siap menyiapkan siap juga hadir mengadakan pembimbingan teknisnya. Di sini saya perkenalkan, saya punya rekan, ya kan, ATW ya, beliau yang saya undang untuk nanti ke depannya membentuk suatu aplikasi kan ya. Selanjutnya, ya kan, kita akan juga adakan bimbingan teknisnya. Teksnya untuk bimbingan manajemen juga. Ya. Jadi kita bentuk BPRS ini, kita sudah siapkan aplikasinya, kita sudah siapkan pelatihan manajemennya, pelatihan bimbingan teknisnya, termasuk memberikan biaya operasional BPR selama 6 bulan jika mengalami kerugian. Ya. Nah, semoga ini tentunya kita bisa menjadi percontohan ya untuk BPRS di daerah lain ya, terutama yang sudah menunggu adalah BPRS Universitas Sukabumi, Bandung, ya Muhammadiyah ya. Nah, ini nunggu, kita berharap juga kalau bisa berkolaborasi dengan yang mempelopori BPRS berbentuk syariah, real syariah. Yang kedua, ya kan, mahasiswa. Nah, inilah untuk membuat jaringan-jaringan besar ini, kalau bisa dilibatkan mahasiswa ekonomi. Yang mana tentunya ada bonus-bonus yang bisa kita keluarkan. Fee untuk kita keluarkan kepada para mahasiswa itu. Supaya mereka bisa jadi entrepreneurship.
ya kan, berjiwa pengusaha. Mau jadi pengusaha itu bukan berarti harus keluar modal, no. Pengusaha itu adalah mengusahakan dari yang tidak ada jadi ada. Pengusaha adalah mengusahakan dari yang nggak bisa jadi bisa. Nah, ini mahasiswa harus dididik dari sekarang menjadi entrepreneur. Sehingga pada tahun kedua, tahun ketiga dia sudah bisa mandiri, tidak perlu lagi meminta uang dari orang tuanya. Kalau perlu malah dia akan mengirim uang kepada orang tua, kepada keluarganya di kampung. Ya, ini kesempatan ya yang harus kita bisa lakukan untuk menghimpun dana. Yang kedua, ya, KM. Tadi saya sempat hadir di alun-alun UMKM. Terus terang aja, menurut saya, untuk membentuk, ya, keripik, tadi saya ada beli apa tuh pecel ya, bikin produk itu tidak susah. Yang susah adalah marketingnya, pemasarannya. Untuk hal tersebut, ya kan, kita siap hadir, ya, berkolaborasi dengan Muhammadiyah Jember, ya, membuat jaringan pemasarannya. Ya, kita mendirikan dengan melibatkan para mahasiswa yang bersedia. Kita akan membuka jaringan pemasaran itu ada 3. Yang satu, yang pertama adalah jaringan pemasaran warung tradisional. Jaringan pemasaran tradisional. Yang kedua, modern market. Yang ketiga adalah online market. Ya. Nah, sekarang ini online market ini sudah menguasai Indonesia. Warung-warung tradisional, kalau tidak kita tolong, tidak kita bantu, ya akan mempunyai aplikasi sendiri, mempunyai IT sendiri, maka dia akan mati suri. Karena ibu-ibu atau bapak-bapak pasti sudah tahu, ya kan. Kalau kita mau pesen juga produk apapun juga cukup pakai handphone, ya kan. Cukup pakai handphone aja barang bisa datang. Nah, bagaimana warung-warung tradisional nasibnya? Untuk itulah perlu kita dukung. Kita memberikan juga aplikasinya. Apa yang dimiliki oleh mereka harus dimiliki oleh warung sekecil apapun juga. Dia bisa jual pulsa, bisa bayar token listrik, BPJS, transaksi keuangan, dan juga aplikasi delivery. Nah, untuk itu kami datang ke Jember, semoga bisa berkolaborasi dengan Muhammadiyah Jember, ya kan, kita siapkan semuanya. Ya, kita akan siapkan semua aplikasi, termasuk pelatihan-pelatihan. Setiap saat kita siap datang ke Jember. Ya, untuk menguatkan jaringan pemasaran tradisional warung-warung ini, termasuk tentunya online market. Setelah jaringan pemasaran sudah kita buat, baru kita bahas, ya kan? Kalau mungkin kalau benar-benar full kita lakukan kegiatan ini dalam 1 tahun, Jember pasti sudah dikuasain oleh jaringan Muhammadiyah. Ya, online, tradisional, modern kita siapkan semua. Nah, setelah itu kita tentunya seperti yang tadi Pak Kusdo bicarakan, ya kan, pupuk. Pupuk sebenarnya itu masalah nasional. Waktu saya masih kecil, kalau saya ke sawah, itu ikan betik, ikan gabus, ikan lele masih hidup. Kalau sekarang, ya kan, kalau saya ke sawah, cacing saja nggak ada. Kita sudah kena terkontaminasi oleh pestisida. Terus ya, hasil pertanian dari zaman Belanda sampai sekarang 1 hektar kita paling 4 ton 5 ton. Padahal di negara Vietnam, negara Cina sudah 1 hektar bisa 20 ton. Punya tugas-tugas yang akan datang yang harus diselesaikan, yang harus bisa dikolaborasikan seperti Pak Gultom bicarakan. Kalau pemerintah tidak bisa lakukan itu, insya Allah Muhammadiyah menjadi pelopor. Ya, Muhammadiyah bisa menjadi pelopor, ya kan, mengembangkan industri pertanian yang tadinya 4 hektar, 4 ton per hektar menjadi 10-20 ton. Pasti kita lakukan. Ya, saya keluar negeri, tomat, ya kan, tomat 1 pohon bisa 20 kilo, kuantitasnya luar biasa. Kita di sini tomatnya masih seperti itu. Belum seminggu sudah layu. Padahal tomat itu bisa 4 bulan gitu.
Nah, ini tentunya saya berharap ya kan dari Universitas Muhammadiyah Jember bisa menjadi pelopor, ya, meningkatkan kualitas kuantitas. Nah, untuk itulah ya kan saya berharap kita bisa berkolaborasi ya kan. Dan satu hal lagi yang terpenting adalah etos kerja. Itu juga suatu yang perlu kita adakan, pelatihan etos kerja. Simpelnya saya bisa beri contoh. Bagaimana ya kan karyawan kasir-kasir Indomaret Alfamart. Ya kan? Mereka tidak tahu bosnya siapa, tapi loyalitasnya, militansinya, ya, kasir-kasir itu luar biasa. Idul Fitri, Idul Adha, ataupun apapun juga, mereka tetap open, buka toko. Kita beli minuman ini, ditawarkan minuman-minuman lain. Padahal apa sih? Gajinya segitu. Bosnya siapa dia nggak tahu. Tapi militansinya, etos kerjanya luar biasa. Nah, itulah saya berharap kita pun mahasiswa pun juga bisa seperti itu. Ya, jadi bisa menjadi entrepreneurship yang tangguh. Ya, bukan hanya menjadi kebanggaan orang tua, tentunya bisa menjadi kebanggaan dan negara. Saya pikir itu sementara yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk beliau. Ya, baik, kita akan masuk berikutnya pemaparan. Ya, kami kasih waktu 5 menit kepada Bapak Dr. Haris Hermawan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber, dari Pak Kusno, Pak Gultom, dan Pak Sutrisno, Lugito Disastro sudah memberikan energi perubahan dalam bagaimana kita melihat kewirausahaan dan UMKM ke depan. Di sini di paparan kami sebetulnya ke arah akademik, bagaimana alat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Bisa ditampilkan? Mohon ditampilkan untuk PPT-nya bagaimana proses pembelajaran menggunakan alat. Ya, sebagai dan juga sebagai pembelajaran yang hingga saat ini di era teknologi ini itu sangat berbiasa. Kita mengenal taksonomi Bloom, di mana di dalam taksonomi Bloom itu memunculkan bagaimana yang level teratas adalah create, menciptakan atau membuat. Jadi cipta karya manusia itu adalah bagaimana membuat atau menciptakan sesuatu, apakah produk atau jasa. Nah, di sini di taksonomi ini akan terlihat bahwa taksonomi seluruh guru baik di pendidikan pertama, menengah, dan tinggi pasti mengenal ini semua. Jadi Bapak, saudara-saudara, kalau kita sudah mengenal ini, bagaimana manusia itu memiliki 3 cara di dalam menentukan nasib ke depannya, yaitu bagaimana kognitif, otaknya berpikir, bagaimana dia bersikap, dan terakhir adalah bagaimana dia berbuat. Di taksonomi ini, di era yang modern sudah ada alat. Ya, alat yaitu ada kuisis, lalu untuk menganalisis itu pakai Pocket, ya. Itu jadi alat-alat yang dipergunakan.
karena media platform teknologi digital ini semakin masif sehingga sudah bisa dipetakan. Nanti di seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sutrisno, ada BPR, ada perbankan, fintech, financial teknologi, itu juga sebuah alat di dalam taksonomi, proses taksonomi belum ini. Ya, jadi ini nanti akan kami kumpulkan bahwa Universitas Muhammadiyah Jember, kami di LP3 itu sudah memetakan proses di dalam manusia dalam pendidikan dan proses pembelajarannya. Alat-alat yang akan ada, media pembelajaran, media inovasi, itu sudah kami petakan juga di mana posisinya. Apakah itu posisi analisis, ataukah di posisi create. Jadi, mari nanti di diseminasi ini, kita akan banyak berdiskusi dengan pengajar dan pelajar. Selanjutnya, bagaimana taksonomi Bloom ini kita praktekkan di dalam proses belajar mengajar. Next. Kami sudah di Universitas Muhammadiyah Jember, LP3, lembaga kajian dan pengembangan pendidikan, sudah membuat roadmap, di mana roadmap ini sudah menggambarkan bagaimana kita akan menuju sampai bisnis itu bisa dijalankan. Diharapkan memang pelajar atau mahasiswa pada level tertentu, pada kualifikasi tertentu bisa dibimbing atau didampingi oleh mentor-mentor yang terbaik. Saat ini Universitas Muhammadiyah Jember dalam proses di kolaborasi dengan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Oh, masih ada ya? Ya, sebentar. Tapi sebentar. Baik, kita lanjutkan. Proses roadmap ini nanti akan menjadi cara Universitas Muhammadiyah Jember mendampingi, melakukan pendampingan baik kepada pelajar dan mahasiswa. Mungkin cukup itu dari kami, presentasi kami, karena waktunya sampai 14.30, kami serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas untuk semua komentar. Baik, ada pertanyaan dari Zoom? Belum ada. Di ruangan ini, Pak Adlan? Silahkan.
Satu pertanyaan aja ya untuk ini di ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan bertanya, jadi mempertebal apa yang Pak Sutrisno sampaikan tadi. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi tentang financial intermediary ya, atau BPRS Pak ya, seperti juga yang disampaikan oleh Pak kita Pak Kusno, operasi syariah. Saya kira itu keniscayaan Pak, harus segera dimulai. Nah, tidak mau dari sebesar ini harus dimulai dari itu Pak. Dan karena apa? Berakhirnya juga di sana. Itulah yang kita sebut berawal dari akhir itu ada di sana Pak. Dan semua kelembagaan ini, baik bisnisnya maupun sosialnya, nanti akan bergerak di sana semua. Makanya Pak, ya ini sedikit masukan, mungkin roadmap dan time schedule-nya segera bisa kita aplikasikan Pak, harus dieksekusi Pak. Karena itu menjadi tolak ukur untuk yang lain. Dan insya Allah, kalau di sini menjadi contohnya ya sebagai role modelnya, yang lain pasti bisa. Kalau saya yakin dasar Muhammadiyah ini adalah kewirausahaan Pak. Walaupun tidak termaktub secara eksplisit, Muhammadiyah itu adalah entrepreneurship. Itu. Jadi saya kira terima kasih sekali tadi, sangat menggugah apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan segera terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pertanyaan tadi kita tunggu. Nah, gitu Pak. Kapan? Maka tunggu jawaban, beliau akan bersilahkan. Terima kasih. Ini saya terus terang aja sangat berterima kasih nih kepada Bapak siapa nih? Pak Adran. Wah, luar biasa. Nah, sebenarnya saya sudah kejar-kejar beliau nih Pak Dr. Haris. Ya kan, malam ini kalau bisa sudah ada timelinenya kapan kita bentuk. Karena aplikasi kita sudah siap. Ya, jadi untuk jadi nasabah ya kan BPRS kita sudah cukup by handphone. Kita juga sudah ada e-payment-nya gitu. Kita siapkan semuanya, tinggal kapan mau move on-nya tentunya kita berharap kooperasinya ada seperti apa. Karena saya berharap pemiliknya itu adalah sebanyak mungkin. Mahasiswa nggak, saya berharap umpamanya nih ya, 4 miliar modalnya. 3,5 miliar setoran, ya kan kewajiban, yang 0,5 miliar itu 500 juta adalah untuk cadangan operasional. Kira-kira seperti itu. Nah, 4 miliar ini kalau bisa dibentuk 4.000 lembar saham operasi. Maksimum yang boleh memiliki nggak boleh lebih dari 10 lembar saham. Maksimum. Kalau mahasiswa, ya kan, dia 1 juta rupiah dia nggak mampu, dia bisa join kerjasama buat 3 orang. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, saya berani garansi ya bahwa 4 miliar tahun pertama ini, ya kan, diaudit ya sama PricewaterhouseCoopers ya, konsultan asing, auditor asing, ya kan, diaudit, dinilai jaringannya tentunya. Kalau zaman dulu kan aset. Kalau zaman sekarang ini nih jaringannya. Paling sedikit garansinya 4 miliar itu jadi 10 miliar. Dan dalam 2 tahun sudah harus bisa 100 miliar. Nah, itulah cikal bekal kita mendirikan nanti bank syariah. 40 koperasi. Ada kan BPRS ini nilainya kurang lebih 4 T. Kira-kira itu. Ya, mungkin ada yang lebih.
mungkin ada yang tidak mencapai target. Itu kira-kiranya. Nah, tapi dengan aset jaringan Muhammadiyah yang paling luar biasa, kalau nggak salah Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri pernah ngomong, ya kan? Secara korporat, Astra, ya kan, Telkom itu tidak ada apa-apanya. Yang paling besar adalah aset Muhammadiyah. Itu. Ya kan? Karena jaringannya yang luar biasa. Kita ini masih tidur. Kalau dibilang macan tuh macan tidur. Tidurnya keenakan kelamaan sampai kapan? Nah, ini harus kita. Tuh. Nah, tentunya saya berharap muktamar yang akan datang ini ya bisa menerbitkan terobosan-terobosan yang bukan azan ya? Sorry, ya. Jadi kita bisa bahas yang lebih ini lagi ya. Jadi kalau yang namanya action ya kan, malam ini justru tadi saya masih tanya kapan kita realisasi. Karena saya datang dari Jakarta nih 10 jam. Dan saya siap hadir. Ya, 10 jam juga nggak ada masalah, Anytime saya siap hadir untuk mewujudkan ini. Not talking only NATO gitu. Ya justru saya selalu dalam setiap ceramah saya bilang kita ini juara dalam hal seminar. Tapi actionnya nggak pernah ada. Ya kan? Follow up-nya aja nggak ada, apalagi action. Nah tentunya kita berharap. Saya kenapa saya semangat datang, karena saya lihat semangatnya sama seperti Pak Dr. Haris. Dia semangatnya juga luar biasa, makanya saya dipanggil, saya hadir. Itu kira-kiranya. Dan bulan depan saya hadir lagi, saya siap hadir. Ya, tentunya secepat mungkin kita wujudkan ini sehingga kita bisa berkolaborasi ya dengan BRI, dengan yang lain. Tentunya dengan BRI untuk WPRS ini kita bisa bekerjasama. Kan begitu Pak TW. Ya. Tidak harus dengan BRI. Ya, tapi nanti kita akan atur sebaiknya bagaimana, ya kan? Karena saya juga kebetulan di perusahaan holding company saya itu juga ada Provident Capital. Nah, di situ ada 3 menteri. Satu Trenggono, Wahyu Sakti Trenggono, Menteri KKP. Satu adalah masih Thohir. Ininya Pak Erick Thohir. Satu lagi adalah Sandiaga Uno di Provident Company. Nah, di situ ada kapital, ada segala macam, kira-kira begitu. Nah, tapi saya dalam hal ini sebagai pribadi, ya saya kebetulan selalu megangnya adalah developer. Saya tidak pernah mengerjakan proyek pemerintah. Karena alergi buat saya mengerjakan proyek pemerintah. Saya lebih banyak sebagai developer, dan saya ada industri di luar negeri, ya buka pabrik juga di China. Itu kira-kiranya, cuma kecil-kecilan gitu. Nah, pengalaman kerja saya sejak tahun 68 sebagai entrepreneur dagang es mambo. Dulu saya keluarga miskin, sangat miskin. Makan nasi itu kalau perut kenyang berarti nikmat. Padahal makan nasi itu dengan teh, sopnya itu teh. Itu kira-kiranya. Pokoknya perut kenyang itu adalah nikmat. Tiap pagi ibu saya masakin nasi goreng. Nasi goreng itu nasi kemarin dikasih kecap manis, ditaruh di kuali, itu adalah nasi goreng. Gak pernah makan minyak, yang sebenarnya nasi kecap. Makanya saya bersyukur. Ya. Tahun 80-an saya jadi mualaf, ya kan. Tahun 80-an saya jadi mualaf. Ya. Nah, waktu itu semua teman-teman saudara-saudara pada heran, kenapa saya jadi mualaf? Masuk Islam, banyak duit, anak muda, ya kan. Sebenarnya yang dipertanyakan itu bukan mereka yang heran, saya pun heran. Oh, saya bisa masuk Islam, kira-kira gitu. Nah, inilah ternyata saya punya visi, saya punya misi. Diberikan amanah, ya kan, saya diberikan rezeki, ya, saya diberikan pengalaman, ya di usia 70 ini sudah harus menginikan kepada kepentingan orang banyak, kepada umat, kira-kira begitu. Makanya saya siap hadir, ya kan, kalau bisa Universitas Muhammadiyah Jember menjadi pelopor. Saya hanya praktisinya saja. Nah tentunya akademisinya tolong Pak Dr. Haris bisa membenahi semuanya sehingga kita bisa wujudkan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ada tambahan, Pak? Terima kasih Pak. Jadi kalau di UNMU ini kan punya koperasi karyawan. Nah,
gabungnya koperasi karyawan. Kemudian kalau di BDM ada namanya koperasi bagi umum yang syariah, yang itu karakternya adalah pembiayaan. Kemudian itu ada koperasi Sakinah, itu sifatnya retail. Jadi, selain itu untuk pengelolaan dana itu namanya demo, dana abadi Muhammadiyah. Kemudian itu wakaf uang tunai. Jadi bisa untuk dijadikan embrio pengetatan dari kemandirian, membentuk jaringan kemandirian organisasi. Memahamikan terhadap mereka yang bisa diajak bergabung itu membutuhkan seni tersendiri. Jadi butuh seni tersendiri. Itu meyakinkan ke Pak Rektor Unmu ini bahwa seluruh anggota koperasi jenengan itu kemudian gabung juga ke koperasi Bahagiamu. Kemudian sebagian daripada kesejahteraan yang diberikan tunai biasanya kepada warga umum itu coba dari misalkan kalau punya kelebihan anggaran per tahun kemudian menjadi apa namanya dana katakan dana yang disimpan itu biasanya kalau tidak digunakan untuk investasi edukasi itu pajaknya sekitar 25%. Nah, saya bilang coba asumsi yang 25% itu kemudian kan dalam bentuk rekening-rekening bagi sehingga karyawan Unmu itu pensiun itu tidak hanya membawa sekian kali itu, tetapi ketika dia pensiun punya investasi di koperasi yang koperasinya itu sudah bisa berjalan dan kemudian memberikan kebahagiaan dan memberikan kesejahteraan. Kan awal itu saya tantang begini, kalau 5M dari Unmu ini aja kita masukkan melalui kemudian bagianmu nanti yang dibiayai adalah pembangunan amal usaha yang ada di Muhammadiyah. Itu kebutuhannya dalam 1 tahun sekitar 8M. Walaupun ini dari bermula yang kecil ya. Yang kecil tadi itu kata Bapak ya, yang kecil. Ini kemudian bisa untuk dibersamai, insya Allah akan bisa jadi besar. Jadi besar. Yang persoalan tadi kan itu. Bikinkan supaya transaksinya itu langsung ke perbankan yang kita tidak memiliki saham di dalamnya. Itu gobloknya orang, saya bilang itu. Ini karena kuliah saya sambil bekerja, saya dulu kuliah itu sambil mencari biaya untuk hidup saya, dan betul Pak, sekali itu temen pada waktu ngajar anak-anaknya itu cukup bayar SPP-nya dan cukup untuk ngirim ke rumah. Saya alami sampai kalau jangan mu'alaf, saya anaknya orang Katolik. Mulai dari mata pelajaran SD semua itu, SD SMP itu. Pelajaran Katolik itu sampai saya punya dosa agama. Ya. Tapi karena saya bodoh ya, pakai aja kaidah darurat itu ya. Boleh darurat Pak. Saya pakai itu akhirnya. Dan betul Pak, saya semester 3 sudah punya sapi saya. Di rumah Lamongan sana. Tapi yang takdir itu enggak seperti jenengan ya. Nah, begitu punya aset bisa tumbuh-tumbuh. Ini kan aset kepleset entek. Bagaimana loh sapi dipinjam sama orang, dipinjamkan sama ayah saya. Begitu saya pulang nggak ada sapinya, saya tanya kapan kembali. Nggak ada kembaliannya. Sampai mau rapi ya cari lagi. Nah, jadi maksud saya, yakinkan ini Pak yang sangat berat kepada lingkungan kita. Padahal itu sudah menurut saya pertama kritik Unmu ini punya fakultas ekonomi sangat lama. Programnya juga sudah variasi. Kenapa nggak punya lab perbankan pada waktu itu? Yang maksudnya lab perbankannya itu ya memang dibikin oleh Unmu sebagai
bagian daripada cara untuk mempertahankan kemandirian dari UNU itu. Sehingga nggak perlu orang sekarang menguap dana sekian M di ini, nunggu 1 tahun dapat ini, terlalu kecil itu. Ya, dulu gitu, sekarang enggak, coba diputar untuk kebutuhan subhanallah. Jadi kalau kebutuhan Muhammadiyah Pak, kita punya 46 sekolah SD sampai SMK. Kemudian PAUD-nya TK itu ada 74. Ini sudah aset yang luar biasa. Rata-rata mereka kalau membangun pasti pinjamnya ke perbankan. Coba kita potong, jangan ke perbankan. UNU masih nggak percaya dengan amanahnya yang di Muhammadiyah itu. Tetap lewatnya bank. Jangan lewat bank, lewatkan ini loh, koperasi yang sudah sampai gitu saya. Tapi tetap belum bisa meyakinkan, Pak. Mungkin datangnya jenengan nanti ini yang bisa meyakinkan, ya. Karena saya ini kan bukan ahli ekonomi. Pokoknya sodako, akeh, ganjarannya gede gitu ya. Berkah, lalu hidupnya semakin sejahtera. Mau ngono tok pendekatannya, gak iso ngitung-hitungannya. Ya, tapi alhamdulillah dari teman di properti itu juga kita sudah libatkan, Pak. Pengurus itu sudah ahli sebenarnya, Pak. Pengurus yang ada di koperasi. Dan insya Allah, jenengan kalau tadi kapan kita mulai, sebenarnya tergantung kemauan dari yang didatangin ini. Kecuali kalau Bapak ini bawa seperangkat modal. Modal diturunin, kemudian kita bisa untuk membackup kepentingan-kepentingan strategis, lalu sambil mengembangkan potensi yang ada. Insya Allah kalau itu bisa dilakukan. Karena sampai dengan hari ini, sambatan orang di cabang itu ya, kalau sambat, nggak punya anggaran Pak, untuk kaitannya dengan, ada anggaran kaitannya dengan, saya bilang, ya kalau PDM itu kan boleh untuk anggota. Ini anggota ini gak kontribusi ya apa cara nih membesarkan dana abadi. Sampai hari ini kita baru bisa menghimpun 200 juta. Padahal target saya satu periode itu 2M. Kalau 2M itu bisa jalan 5 tahun pertama, kemudian 5 tahun kedua, kita sudah bisa senyum dengan dana itu. Bahkan masih 200, ini bukan senyum lagi. Ecep. Baik, terima kasih tambahnya banyak. Bergantung kita kapan gitu kita mau untuk memulainya. Terima kasih Pak Moderator. Al-Muslim. Baik. Terima kasih untuk kali ini. Alhamdulillah kami catat ini adalah strategi kita buat diskusi ya untuk ada sekitar 15 menit paling maksimal kalau di diskusi kita tentang akan kita akhiri peserta. Baik, terima kasih yang sudah kita diskusikan tadi. Saya kira sangat penting untuk kita perjuangkan. Itu bagian daripada jihad yang tertuang dalam Al-Quran yang kita kenal dengan tahukah kamu kepada dari siksaan atau perniagaannya menghindari kamu dari ajab. Allah menyerangkan, memastikan bahwa caranya adalah menjaga keimanan pada Allah dan Rasul. Tapi waktu jihad fisabilillah, berjihad pada Allah bukan dengan senjata. Waktu jahiduna fisabilillah bi'amalikum, dengan harta kamu. Itulah pentingnya kita berusaha
mengembangkan ekonomi sehingga ekonomi atau ekonomi Indonesia ini kembali ke tangan kita, tidak ditangani oleh pihak lain, karena ekonomi itu bisa mengatur kekuatan berbagai hal termasuk kekuatan politik, dan politik itu bisa membengkokkan yang lurus dan meluruskan yang bengkok. Jadi, sekali lagi ekonomi harus kita ribut kembali sebagai anak bangsa, karena dengan demikian kata Allah lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opsinya buat saya satu tadi, semoga apa yang dibahas hari ini bisa segera diwujudkan, dieksekusi dan diwujudkan. Terima kasih. Ya. Silakan. Saya akan berusaha untuk bagaimana program ini bisa sinergi, terkolaborasi, dan terakselerasi antara yang ada di UNU dengan yang ada di PDM. Nah, itu potensi yang luar biasa kalau sampai bisa kita wujudkan. Terima kasih. Pak Satu. Baik, itu untuk kami, untuk kesimpulan oleh peserta workshop ini bisa menyimpulkan di hati masing-masing. Baik, dari kami selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang begitu berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya, dengan kita tutup workshop fasilitasi pembelajaran dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari kami dan tim. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk semuanya. Baik, untuk kali ini kita tutup bersama ya.